perintah kitab suci yang tertera dalam kitab Taurat tidak ditiadakan oleh Tuhan Yesus. Yesus menghendaki kita supaya kita mematuhinya dengan semangat yang baru, yaitu semangat roh yang menghidupkan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rabu 14 Juni 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku datang untuk menggenapi hukum. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengikat perjanjian dengan kami dalam diri Yesus Putra-Mu terkasih. Semoga kami Kau curahi rohnya, agar kami mengimani Engkau dan saling menaruh cinta kasih satu sama lain. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan yang menegaskan bahwa perintah kitab suci yang tertera dalam kitab Taurat tidak ditiadakan oleh Tuhan Yesus, melainkan digenapinya. Ia memperlengkapinya dan memperbaharuinya. Yesus menghendaki kita supaya kita mematuhinya dengan semangat yang baru, yaitu semangat roh yang menghidupkan kita di dalam cinta kasih, di dalam persekutuan, di dalam persaudaraan. Saudara-saudariku yang terkasih, konsekuensi dari melanggar kitab Taurat itu ia berada di dalam tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Namun jika ia mampu menerima hukum Taurat, menerima dan menghayatinya serta menunjukkannya di dalam tindakannya, maka ia mendapatkan tempat di dalam kebahagiaan abadi kerajaan surga. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menggenapinya dengan semangat cinta kasih, mengedepankan kehidupan orang banyak daripada kepentingan diri kita sendiri.
Itulah tugas panggilan kita sebagai orang-orang beriman. Sumber hukum kita ialah Yesus Kristus sendiri. Apa yang Ia ajarkan, hendaklah kita hayati. Apa yang Ia hayati, sungguh Ia wujud nyatakan di dalam sikap dan tindakan. Dan ini menjadi kesaksian hidup kita sebagai orang-orang beriman. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, hukum-Mu yang baru sudah Kau maklumkan dengan perantaraan Yesus Kristus Putra kesayangan-Mu. Ajarilah kami saling menaruh cinta kasih, sehingga dengan demikian semoga kerajaan-Mu, kerajaan damai, kerajaan keadilan berkembang di tengah-tengah kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.